Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Di sini perkenalkan saya Muhammad Fani Alfikri H1C dengan NIM H1C01950. Saya dari mahasiswa Teknik Geologi Unsud ingin mempresentasikan praktikum hidrogeologi dengan cara pumping test dalam cara 5 sebagai berikut. Next anjing. Kenapa ini bisa next? Oke, di sini outline yang saya dapatkan yang akan saya tampilkan. Yang pertama yaitu ada tujuan praktikum. Yang kedua ada hasil dan pembahasan, di mana yang akan saya bahas itu metode Jacob dan metode Theiss, kesimpulan dan juga daftar pustaka. Yang pertama tujuan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum hidrogeologi acara 5 tentang pumping test adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui perbedaan constant rate test dan recovery test. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui komponen untuk mencari nilai transmitters pada metode Theiss. Yang ketiga, praktikum dapat mengidentifikasi jenis aquifer yang diperoleh dari nilai storativitas. Oke, kemudian yang kedua ada hasil dan pembahasan, di mana kita mendapatkan sebuah soal dari yang pertama itu metode Jacob. Sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q per hari selama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R dengan satuan M dari sumur pompa diamati menurun muka air yang disajikan dalam tabel 3.1 dan 3.2. Hitung nilai transmisivitas atau T dan koefisien tampungnya S dari aquifer tersebut dengan metode Cooper-Jacob. Yang diketahui tebal aquifer tekan D adalah 15 meter. Dihitung nilai konduktivitas hidrauska dari aquifer tersebut dengan tabel sebagai berikut. Selanjutnya hasilnya. Kemudian kita mendapatkan sebuah hasil. Sebentar saya ganti ininya biar bagus. Laser point. Oke. Mendapatkan ininya dengan Excel ya. Melalui metode Excel. Kemudian di sini kita mendapatkan T0. T0 kita dapat dari mana? Kita dapat dari awal banget titik ini terbentuk atau mungkin kurva tersebut terbentuk seperti itu. Dan di sini kita mendapatkan di titik 0,1. Kemudian kita juga diharuskan untuk mencari delta S, di mana delta S ini sebenarnya adalah sebuah interval, di mana kita ingin menggunakan interval yang mana seperti itu. Dan interval yang saya gunakan yaitu di interval 1 sampai 10, di mana saya mendapatkan nilai S1-nya itu 0,230, kemudian di S2-nya itu 0,6, di mana delta S yaitu S2 dikurangi S1 dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Kemudian pembahasan. Diketahui T0 yang tadi kita sudah dapatkan itu 0,1, kemudian Q-nya itu 1081,6, kemudian delta S-nya 0,370 dengan R-nya itu 56,89 dan D-nya dari soal itu 15. Ditanyakan transmisivitas, storativitas, dan konduktivitas hidraus dengan hasil sebagai berikut, di mana dinyatakan dengan rumus berikut dan didapatkan hasil seperti ini. Dan kemudian kita golongkan ke dalam aquifer bocor karena memang di sini masih kurang dari 1, seperti itu. Next. Kemudian di metode Theiss kita juga mendapatkan sebuah soal di mana sebuah sumur pompa menembus aquifer tekan dan dipompa dengan debit konstan Q sama dengan 1026,32 M kubik per hari. Selama waktu pemompaan ini pada sebuah sumur pengamatan yang berjarak R sama dengan 57,89 meter dari sumur pompa diamati penurunan muka air yang disajikan dalam tabel berikut. Hitung nilai transmisivitas T dan koefisien tampungnya S dari aquifer tersebut dengan metode Theiss. Dengan mendapatkan hasil seperti ini. Tadi kan kita sudah mendapatkan kurva yang sudah kita buat dari metode Excel. Dan yang pertama, untuk mendapatkan WU dan SPER-U, kita menyocokkan kurva tadi dengan ininya. Kita lihat tadi kan kurva kita 0,1 ya, dimana di sini kan 0,01 dimulainya di kurva baku Theiss-nya. Kemudian kita cocokkan agar sama posisinya tepatnya, kita menggunakan alat bantu aplikasi edit apapun itu juga bisa. Saya pakai AI atau Illustrator. Kemudian kita cocokkan 0,01-nya dengan 0,1-nya sehingga mendapatkan hasil sebagai berikut.
Nah, kemudian kalian memilih titik mana saja yang kalian inginkan. Tapi saya memilih titik ketiga dengan mendapatkan hasil X atau mungkin atau mungkin WU-nya dengan nilai 3250 dan kemudian U-nya saya mendapatkan nilai 7 seperti itu. Next. Nah, kemudian yang kedua, setelah kita mencocokkan tadi 0,1 dan 0,01-nya atau mungkin WU-nya sehingga cocok dengan kurva baku TX, yang kedua kita cocokkan bentuk kurvanya, di mana bentuk kurvanya itu yang cocok itu di bagian mana dengan baku TX-nya. Kalau misalnya bentuknya seperti ini kan nggak mungkin juga kita taruh di sini kan si kurvanya, karena bentuknya akan aneh gitu kalau kita taruh di sini. Akhirnya menurut saya yang paling pas itu kita taruh di atas ini seperti itu sehingga bentuknya cocok seperti itu dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dan kita dari hasil ini kita mendapatkan nilai S dan juga T dari hasil pencocokan kurva baku TX dan juga kurva penurunan air muka tanah sesuai dengan bentuknya seperti itu. Dan kemudian nanti T ini kita rubah ke hari dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Diketahui Q sama dengan 1026,2 mm kubik per hari, R-nya 57,89 M, kemudian WU-nya atau mungkin Y-nya tadi 3,250 dengan S-nya 1,85 dan kemudian U-nya itu 7 dengan T, konversi dari 5 second menjadi hari yaitu 0,00000578 hari, dan yang ditanyakan masih sama transivitas dan juga storativitas. Dengan hasil sebagai berikut, dengan rumus T seperti ini dan rumus S seperti ini mendapatkan hasil ini dan tergolong ke dalam akuifer tertekan nilai S seperti itu. Kemudian untuk kesimpulannya, adapun kesimpulan didapat dari praktikum hidrogeologi kali ini adalah sebagai berikut. 1. Konstan rate test merupakan pengukuran parameter arahnya horizontal dan diperlakukan beberapa sumur pengamat di sekitar sumur uji. Sedangkan recovery test merupakan uji pemulihan kedudukan muka air tanah setelah dipompa hingga sebelum dipompa. 2. Untuk mencari nilai transmisivitas pada metode tes diberlakukan data debit konstan atau Q, rundown, WU, dan waktu sejenak pengumpaan dimulai dari S. 3. Suatu aquifer dapat diketahui jenisnya dengan melihat nilai sortivitas jika S sama dengan 0,01 min 0,0001 merupakan aquifer tertekan, jika S sama dengan 0,1 sampai 0,3 merupakan aquifer bebas. Jika S sama dengan 0,001 merupakan aquifer bocor, seperti yang kita dapatkan pada metode awal tadi, seperti itu. Kemudian daftar pustaka yang saya gunakan yaitu yang pertama ada Anonim 2020, pumping test diakses di www.geologiindonesia.id, diakses pada tanggal 1 Desember 2021. Kemudian Rashidi Irfan 2017, analisis karakteristik hidrolisis air tanah terdapat di www.scriptd.id, diakses pada 1 Desember 2021. Kemudian Rigia.Givani 2019, interpretasi transmisivitas dan terdapat di www.scriptd.id, diakses pada 1 Desember 2021. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari saya, Muhammad Fani Al-Fikri. Untuk asisten saya Mbak Yani, saya sudah berjuang keras. Mohon maaf atas keterlambatan dari acara 5 saya. Selamat malam Mbak Yani.